Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu kembali di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Biasa dikenal dengan strength, weakness, opportunity, and threat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak ringkasan yang berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengerti dahulu beberapa pendapat dari para ahli mengenai analisis SWOT ini. Yang pertama di sini ada Freddy Rangkuti di tahun 2013 mengemukakan pendapatnya bahwa analisis SWOT ini adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman, yaitu threat. Ahli yang kedua adalah Philip Kotler di tahun 2009. Di sini menjelaskan, analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian, ahli yang ketiga yaitu ada Irham Fahmi 2015. Analisis SWOT adalah akronim dari strength, weakness, opportunities, dan threat, di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Jadi memang ini untuk pelaku usaha atau orang-orang yang ingin membuka usaha seperti itu. Kita lanjut lagi. Baik, secara ringkasnya atau kesimpulannya sudah saya berikan poin-poinnya. Yang pertama yaitu suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan. Nah, analisis ini biasanya didahului dari proses identifikasi faktor-faktor terlebih dahulu. Bisa faktor eksternal dan internal. Nah, ini bertujuan untuk menentukan strategi yang terbaik yang akan dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian nanti dilakukan pembobotan terhadap beberapa unsur berdasarkan dengan tingkat kepentingannya. Kita lanjut lagi, kesimpulan yang kedua di sini. Analisis SWOT ini sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, unsur-unsur ini juga terkait dengan kalimat yang ada di sini, strength, weakness, opportunity, and threat. Sehingga pelaku usaha atau calon-calon wirausaha bisa melakukan atau membuat strategi yang tepat untuk usahanya. Selanjutnya, ini adalah beberapa poin penting tentang manfaat analisis SWOT bagi perusahaan atau pelaku usaha ya. Yang pertama, analisis SWOT ini mampu memberikan gambaran secara utuh terhadap suatu organisasi atau perusahaan ditinjau dari 4 sudut. Nah, 4 sudut itu tadi ada strength, dari kekuatannya seperti apa. Kemudian weakness, kelemahan. Kemudian ada lagi opportunities, peluang ke depan perusahaan itu akan berjalan seperti apa. Kemudian ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan itu bagaimana. Nah, sehingga dari 4 sudut dimensi ini dapat memberikan atau menggambarkan pengambilan keputusan secara lebih aktual dan komprehensif, jadi lebih nyata seperti itu. Next lagi. Analisis SWOT juga bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membuat planning yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang. Nah, ini sangat penting karena pengambilan keputusan itu juga tidak bisa diambil secara mendadak. Ya, pelaku usaha itu harus memikirkan rencana atau planning yang harus dikerjakan untuk berapa tahun ke depan seperti itu. Karena pelaku usaha juga tidak mau sampai nanti di tengah-tengah jalan terdapat hambatan yang sangat mendadak juga seperti itu.
Baik, kita lanjut lagi. Analisis SWOT ini dapat membantu memberikan pemahaman secara rinci kepada para stakeholder perusahaan yang ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk meraih keuntungan bersama. Nah, misalkan usahanya ini sudah merintisnya sudah lama, kemudian ada beberapa mitra yang menawarkan tawaran bekerja sama seperti itu juga bisa membantu memberikan pemahaman kira-kira investor atau pihak lain ini bisa sepakat untuk bekerja sama atau tidak, seperti itu. Lanjut lagi yang keempat. Analisis SWOT bisa dijadikan sebagai instrumen penilaian yang dilakukan secara berkala untuk melihat setiap progres dari setiap keputusan yang telah dilakukan, seperti itu. Jadi kira-kira ini untuk mengevaluasi kira-kira kinerja perusahaan itu sudah baik atau belum ya, seperti itu. Selanjutnya, perhatikan dahulu skema berikut ini. Nah, secara gambarannya, analisis SWOT ini dibagi menjadi dua ya, untuk lebih mudah memahaminya. Kalau dari segi faktor internal, di sini ada strength. Jadi strength ini masuk ke ranah internal perusahaan atau faktor perusahaan secara dari dalam ya. Kemudian ada weakness-nya. Weakness ini juga bisa berasal dari faktor dari dalam perusahaan. Jadi kira-kira bagaimana perusahaan itu melihat dari sudut strength dan weakness. Kemudian ada faktor eksternalnya. Di faktor eksternal ini terdapat opportunity and threat. Nah, ada peluang dan ancaman. Seperti itu. Jadi ini biasanya datang dari eksternal perusahaan atau berasal dari luar, seperti itu. Kita lanjut mengenal beberapa faktor internal dan eksternal dari analisis SWOT. Yang pertama, faktor internal yaitu yang berasal dari strength atau kekuatan dulu bisa kelebihan. Nah, strength ini kaitannya dengan kondisi serta situasi berupa kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan dan bisa membawa dampak yang positif di masa yang akan datang. Analisa ini bisa berupa menjawab pertanyaan sebagai berikut ya. Kira-kira kalau Anda sebagai wirausaha baru, kira-kira harus memberikan analisis tentang strength atau kelebihan dari peluang usaha yang ingin Anda ciptakan. Kalian harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan Anda? Nah, kira-kira kekuatan yang pertama itu apa? Kemudian, apa yang membuat perusahaan Anda ini bisa lebih baik dari perusahaan lainnya? Nah, ini kaitannya dengan pesaingnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, keunikan apa yang dimiliki perusahaan Anda dan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Ini bisa dinilai dari produk yang Anda hasilkan. Yang keempat, apa yang akan membuat konsumen membeli produk dari perusahaan Anda? Nah, kira-kira yang paling menonjol dari perusahaan Anda nih apa? Seperti itu. Bisa dilihat dari produknya, pelayanan terhadap konsumen seperti apa. Nah, seperti itu. Lanjut lagi yang terakhir di sini, kelebihan apa yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh konsumen Anda? Seperti itu. Jadi yang di bagian kekuatan ini coba kalian utarakan sekiranya yang baik untuk peluang usaha Anda nantinya, seperti itu. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, weakness ini merupakan kondisi atau situasi berupa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan serta dapat memberikan dampak negatif di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya seperti apa kira-kira yang bisa kalian analisis terhadap peluang usaha kalian nantinya? Yang pertama, faktor apa yang bisa ditingkatkan dalam perusahaan Anda? Nah, kira-kira faktor apa nih yang perlu ditingkatkan? Kayak gitu. Karena di dalamnya juga bisa berupa masalah ya, atau beberapa ya yang belum dievaluasi seperti itu. Kemudian yang B, faktor yang harus dihindari oleh perusahaan Anda. Kira-kira perusahaan Anda ini harus menghindari yang bagaimana? Nah, itu juga merupakan kelemahan dari perusahaan. Kemudian, apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan Anda?
Ini kebalikannya dengan yang kelebihan tadi. Kalau di sini kita lebih melihat kekurangan dari perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, apa yang bisa dilihat dan dirasakan oleh konsumen sebagai kelemahan perusahaan Anda? Nah, ini hampir sama dengan yang C tadi ya. Jadi apa saja kira-kira kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Anda seperti itu. Yang terakhir, apa yang akan membuat konsumen tidak mau membeli produk dari perusahaan Anda? Kira-kira misalkan iklannya belum bisa berkembang, belum mempunyai brand. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang bisa mengenal di kalangan masyarakat. Jadi konsumen ini yang tadinya calon pembeli ini sudah bisa mengenal, tetapi perusahaan Anda belum memiliki brand sehingga sulit untuk diminati seperti itu. Baik, lanjut lagi sekarang ke faktor eksternal. Di faktor eksternal ada opportunities, peluang, dan threat, yaitu ancaman. Ya, baik kita bahas satu persatu dulu di sini, yaitu opportunities. Nah, opportunities ini berkaitan dengan peluang atau kesempatan yang ada di luar kendali perusahaan. Ya, jadi ini karena faktor dari luar, jadi terkadang perusahaan masih sulit mengontrol kira-kira yang menjadi peluang dari perusahaan untuk bisa berkembang maju itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan peluang ini dapat memberikan perusahaan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, analisa berupa peluang ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kalian sebagai pelaku usaha harus bisa memikirkan kesempatan seperti apa yang dapat dilakukan atau dapat menjadikan perusahaan itu lebih baik di masa yang akan datang. Misalkan menambah promosi seperti itu. Promosinya dengan cara apa? Nah, itu nanti strategi promosi akan kita pelajari di materi selanjutnya ya. Terus secara umumnya aja contohnya seperti itu. Kemudian B, perkembangan tentang apa yang sejalan dengan perusahaan Anda di masa yang akan datang. Misalkan menambah reseller seperti itu ya. Intinya lebih melihat ke peluang keluar itu seperti apa supaya bisa bertambah positif. Lanjut lagi di threats atau ancaman. Nah, ini merupakan kondisi berupa ancaman yang memang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini juga bisa menghambat perkembangan usaha yang akan datang karena ini juga tidak bisa diduga juga ya kapan datangnya seperti itu. Tetapi kita juga bisa memberikan analisis kira-kira yang menjadi ancaman usaha kita nantinya kira-kira apa. Nah, ini kaitannya dengan hambatan apa yang biasa dihadapi oleh perusahaan saat ini. Misalkan pesaingnya seperti apa, strategi yang digunakan pesaing seperti apa. Nah, kita juga harus mengetahuinya satu per satu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa saja yang dilakukan oleh perusahaan saingan yang bisa menghambat perkembangan perusahaan Anda. Nah, ini hampir sama dengan yang A tadi. Selanjutnya yang C, ancaman apa yang akan disebabkan oleh perkembangan teknologi saat ini? Nah, kira-kira sebagai pelaku usaha kita juga harus bisa mengontrol diri kita untuk bisa menggunakan teknologi yang modern ya seperti itu. Jadi kita juga harus memanfaatkan apa itu informasinya, teknologinya. Jadi kita tidak akan ketinggalan dengan pesaing yang lainnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada regulasi yang akan mengancam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang? Nah, apalagi tentang perundang-undangan, regulasi atau ketentuan pemerintah seperti itu juga kita harus bisa memikirkan. Nah, baik itu dulu, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, saya berikan contoh untuk membuat analisis SWOT, usaha kerajinan souvenir dari limbah koran ya. Ini salah satu contoh orang Jogja yang mempunyai usaha deluang. Nah,
Beberapa ini sudah saya buatkan contoh, kita membuat analisisnya. Kira-kira di sini seperti ini. Bisa kalian lihat dan kalian cermati di layar kalian masing-masing. Baik, itu dulu penjelasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai analisis SWOT. Semoga dengan penjelasan yang tadi kalian bisa memahami dengan lancar. Sekian video pembelajaran ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Audio Jungle.